Debat calon wakil Presiden Amerika Serikat antara Wapres petahana Mike Pence melawan Cawapres dari Partai Demokrat Kamala Harris baru saja selesai sekitar 1,5 jam lalu. Untuk mengetahui bagaimana jalannya debat kali ini, kita sudah tersambung dengan jurnalis VOA Helmi Yohanes langsung dari Virginia. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Helmi. Bagaimana jalannya debat Cawapres tadi dan topik apa saja yang hangat dibahas? Ya, Sumi dan pemirsa Metro TV, debat antara Wapres petahana Mike Pence dan calon Wapres dari Partai Demokrat Senator Kamala Harris memang baru saja berlangsung, dan debat kali ini berlangsung lebih tertib ya dibanding dengan debat Capres antara Donald Trump dan Joe Biden pekan lalu. Karena moderator kali ini, Susan Page dari USA Today, tampak lebih tegas dalam menerapkan aturan debat yang telah disepakati. Dan meski juga ada saat-saat di mana kedua pihak saling memotong atau melewati waktu yang telah diberikan, tapi semuanya dilakukan secara santun. Seperti diperkirakan oleh banyak analis, penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu topik yang cukup mendominasi. Dengan moderator Susan Page menyebutkan kasus COVID di Amerika saat ini meningkat di 39 negara bagian. Dan pertanyaan pertamanya adalah bagaimana pemerintahan hasil Pilpres yang akan bekerja pada mulai 20 Januari nanti akan masih tetap menghadapi kesulitan meskipun vaksin sudah ditemukan. Senator Kamala Harris mendapat giliran pertama dan langsung menyebutkan bahwa warga Amerika melihat sendiri kegagalan pemerintahan Trump dalam menangani pandemi ya. Dan ini terlihat dari ada 210.000 orang yang sudah meninggal dunia akibat COVID di Amerika dan 7 juta lebih yang terjangkit ya. Bisnis-bisnis juga harus tutup dan 30 juta warga harus meminta tunjangan pengangguran. Menurut Kamala, Presiden Trump dan Wapres Pence di bulan Januari 2020 sudah mendapat laporan bahwa virus ini berbahaya dan menular lewat udara ya. Tapi keduanya tidak memberitahu rakyat, bahkan menutupinya. Kamala menuduh pemerintahan Trump tidak memiliki perencanaan mengenai penanganan pandemi corona. Sebaliknya nanti pemerintahan Biden-Harris menurut Kamala ini berencana memberikan vaksin secara gratis dan apabila terpilih dan mulai berkuasa pada Januari nanti. Dalam tanggapannya, Wapres Pence menegaskan bahwa ini memang adalah tahun yang penuh tantangan dan sejak hari pertama Presiden Trump sudah memanfaatkan atau menempatkan kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang sangat utama ya, sebagai prioritas, yaitu dengan melakukan penutupan perbatasan dengan penerbangan dari Tiongkok, kemudian melakukan mobilisasi swasta yang terbesar ya sejak Perang Dunia Kedua untuk memproduksi ALKES ya, alat kesehatan. Dan keputusan itu menurut Trump menurut Pence maksud saya telah menyelamatkan banyak nyawa. Bahkan menurut Pence sejak bulan Februari lalu, pemerintahan Trump juga sudah berencana untuk membuat vaksin ya. Dan melalui program yang disebut adalah Operation Warp Speed akan dengan cepat sekali bisa memproduksi vaksin yang akan didapatkan sebelum akhir tahun. Pence juga menyinggung tentang pembuatan dan pendistribusian APD dan juga alat kesehatan lainnya. Tadi juga masalah ekonomi juga banyak ya disoroti dalam debat ini. Kamala menekankan bahwa kesehatan ekonomi itu sangat bergantung pada kesehatan warga. Dan ia juga menuduh bahwa pemerintahan Trump hanya mementingkan kesehatan ekonomi dari warga yang kaya sehingga ada anggaran negara yang mengalami defisit ya. Menurut Kamala, pemerintahan Biden nanti akan mencabut undang-undang pemangkasan pajak pada hari pertama dan memakai dananya untuk energi terbarukan, untuk instansi pendidikan, untuk perguruan tinggi yang selama 2 tahun akan diberikan gratis bagi mereka yang berpenghasilan di bawah $125.000. Tapi menurut Pence, justru saat Trump menjabat itu ekonomi waktu itu sedang turun, jadi pemangkasan pajak itu akan sangat membantu dan telah sangat membantu untuk membangkitkan ekonomi. Ia juga menuduh bahwa pemerintahan Biden dan Harris nanti itu akan menghapus bahan bakar fosil, akan menghilangkan jutaan pekerjaan, dan menyerahkan ekonomi Amerika kepada Tiongkok. Dan selain masalah ekonomi, tadi ada juga masalah soal pajak penghasilan, perubahan iklim, politik luar negeri, juga pemilihan hakim agung yang dilakukan sebelum Pilpres ya. Juga mengenai ras dan aksi unjuk rasa menuntut keadilan rasial di Amerika, mengenai penegakan hukum, dan juga mengenai pemilu dan Pilpres, integritas dari Pilpres sendiri, dan mengenai peralihan kekuasaan secara damai.
Tapi di akhir debat tadi memang kedua belah pihak menyerukan ya adanya perdamaian dan persatuan. Sumi. Mas Helmi, kita tahu bahwa debat cawapres hanya satu kali dilakukan. Apakah debat ini akan mempengaruhi keputusan para pemilih dan juga bagaimana sejauh ini hasil survei terkini? Ya, data menunjukkan ya, memang sebagian pemilih itu menyatakan bahwa debat itu merupakan salah satu faktor yang bermanfaat bagi warga yang belum menentukan pilihan dan juga menjadi faktor bagi warga yang masih ragu untuk memilih nanti calon presidennya siapa, ataupun yang sudah punya pilihan itu lebih memantapkan pilihannya. Tapi meski di Amerika Pilpres memang resminya baru nanti akan dilakukan pada tanggal 3 November, tapi sejumlah negara bagian itu sudah melakukan pemilihan secara lebih awal ya. Dan kalau di Amerika hampir semua negara bagian itu mengizinkan warganya mengikuti Pilpres ataupun pemilu melalui surat suara yang dikirim lewat pos. Sekarang ini sekitar 27 hari sebelum hari H, Pilpres pada tanggal 3 November, data dari US Election Center itu menunjukkan sudah ada 5,6 juta warga Amerika yang sudah memberikan suaranya secara lebih awal. Ini juga didasarkan pada data dari 25 negara bagian yang telah merilis data pemungutan suara mereka ya. Jadi belum menunjukkan mengenai data dari keseluruhan Amerika. Sebagai perbandingan, data pemungutan suara yang dihimpun pada pemilu tahun 2016, pada titik ini itu baru hanya ada 430.000 suara. Itu hingga 9 Oktober pada tahun 2016. Jadi berarti yang memilih kali ini secara awal itu sudah lebih dari 13 kali lipat ya dibanding pada periode yang sama pada pemilu tahun 2016. Pakar pemilu dari Universitas Florida ini Profesor Michael McDonald memperkirakan pada tahun ini akan ada 150 juta orang yang berpartisipasi dalam pemilu, yaitu naik cukup tinggi dibanding pemilu pada 2016 yang hanya diikuti 138 juta orang. Kalau bicara soal jajak pendapat, ini data dari 538 Project secara nasional, Joe Biden unggul sekitar 9 poin ya. Itu data kemarin, tanggal 6 Oktober, apabila Pilpres dilakukan pada tanggal 6 Oktober kemarin, maka Biden akan mendapat sekitar 51,6%, dan Trump sekitar 42,2%. Ini dari suara responden yang di survei ya. Tapi perlu diingat juga bahwa dalam Pilpres Amerika, kemenangan capres itu ditentukan oleh gabungan suara elektoral dari setiap negara bagian ya, bukan suara mutlak dari pemilu secara nasional. Dan itu yang terjadi pada Pilpres 2016, kita lihat di mana Hillary Clinton sebenarnya unggul 3 juta suara, tapi Trump yang memenangkan suara elektoral. Kalau untuk negara bagian kompetitif ya, lazim di sini disebut battleground states, itu yang biasanya disasar untuk mendapatkan suara elektoral oleh para capres, itu Joe Biden juga tampak unggul. Di jajak pendapat Universitas Quinnipiac menunjukkan Biden itu unggul 11 poin di Florida, 13 poin di Pennsylvania, dan 5 poin di Iowa. Sumi, itu dulu laporan yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Metro TV. Baik, terima kasih Helmi Yohanes sudah melaporkan langsung dari Virginia, Amerika Serikat.